Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabiqun. Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa hadir di pelajaran matematika hari ini ya. Alhamdulillah sudah 14 yang bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai dengan doa sebelum belajar. Untuk memulai pertemuan kali ini, doanya dipimpin oleh Marisa. Ya, Marisa ya. Yang lain doanya di dalam hati, tangannya silahkan diangkat. Silahkan Marisa. Mikrofonnya dinyalakan Marisa. Marisa bisa dengar Umi? Mikrofonnya dinyalakan, Nak. Suara Umi terdengar jelas ya di sana ya? Allahumma bika asbahna wa amsayna wa asbahna wa bika. Yang kuat Marisa, suaranya nggak kedengeran. Doa menyambut pagi dulu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Doa sebelum belajar, mikrofonnya dinyalakan, Nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi robba wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Oke, sepertinya sinyalnya suara Umi terdengar jelas nggak ya di sana? Terdengar Umi. Jelas ya, suaranya putus-putus di tempat Umi. Oke, Marisa, coba Marisa ngomong. Suara Marisa nggak kedengeran. Sekarang putus nih. Putus-putus. Enggak Umi, enggak, suaranya nggak putus-putus. Jelas ya suara Umi ya? Jelas Umi. Oke, alhamdulillah. Kita sudah berdoa, kita lanjut belajar ya. Oke, sebelum belajar, Umi mau tanya dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Keliling. Oke. Segitiga. Oke, tentang keliling bangun datar, yaitu keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, materinya dibuka-buka lagi ya, rumus persegi itu apa, rumus keliling persegi panjang itu apa, rumusnya keliling segitiga itu apa. Karena materi dari minggu ke minggu itu berhubungan. Oke, coba Umi tanya, kalau keliling segitiga rumusnya apa ya? Nggak tahu. Oke, sisi ditambah sisi ditambah isi ya. Jadi kalau yang namanya keliling itu penjumlahan dari semua sisinya. Kalau persegi dia punya 4 sisi, berarti 4 dikaliin S, 4 kali sisinya. Kalau segitiga dia punya 3 sisi, berarti 3 kali sisinya kita jumlahkan. Begitu juga dengan persegi panjang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang luas bangun datar. Sama seperti keliling, luas bangun datar yang kita pelajarin 3, yaitu luas persegi panjang, sama luas segitiga. Oke, kalau di buku materinya ada pada halaman 109. Silakan anak-anak ya. Perhatikan materi ini dulu ya kalau sudah dibuka.
Oke. Luas bangun datar. Yang pertama, kita membahas luas bangun datar namanya persegi. Ingat, persegi itu punya berapa sisi? 4, ya. Yaitu sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Kita sudah hafal. Nah, kalau keliling persegi kemarin adalah 4 dikali sisi atau sisinya ini dijumlahkan semua. Nah, gimana dengan luas? Kalau luas, rumusnya adalah cukup mengalikan sisi dengan sisi atau kedua sisinya. Kenapa? Karena sisi kanan dengan kiri sama, sisi atas dan sisi bawah ini juga sama. Jadi cukup kita kalikan dua sisinya aja. Jadi luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Nah, jadi misalnya sisi yang pertama di sini 12, di sini 12, berarti 12 dikali 12. Oke, silahkan boleh dicatat di bukunya. Nih, luas persegi. Biar nggak lupa. Ayo, boleh dicatat dulu semua di bukunya. Umi kasih waktu 2 menit untuk mencatat ini. Mencatatnya cukup seperti ini. 1, luas persegi. Terus tulis di bawahnya. Luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. L ini luas ya. Nah, atau kalau mau mencari sisinya berarti akar dari luas. Nih, Umi tulis rumus mencari luas itu luas sama dengan sisi kuadrat. Rumus mencari panjang sisi berarti akar dari luas. Silakan ditulis di bukunya biar nggak lupa. Sama ini. Ini panjang sisi. Sudah? Belum. Sudah, Umi. Sudah, Umi. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan. Jadi ingat, rumus mencari luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, kalau rumus mencari sisi adalah akar dari luas. Hanya ini nih yang cukup anak-anak tulis, yang harus diingat. Rumus mencari luas dan rumus mencari sisi. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nih, perhatikan contoh soalnya. Contohnya, sebuah meja berbentuk persegi. Ingat, berbentuk persegi dengan panjang sisi 11 cm. Jadi panjang sisinya 11 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Ingat, di sini mejanya bentuknya persegi. Berarti rumus mencari luas persegi tadi apa ya? Ayo. Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Berarti kita tulis di sini. Diketahui panjang sisinya 11. Yang ditanya luas permukaan meja. Nah, yang ditanya luas, rumus luas itu adalah sisi dikali sisi. Berarti kita kalikan 11 dikali 11. Hasilnya adalah 121 cm persegi. Ingat, satuan ini harus diperhatikan. Kalau dia luas, satuannya cm pangkat 2 atau cm persegi. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke, kita lanjut. Tadi mencari luas. Sekarang bagaimana kalau mencari sisi nih? Ayah membeli kebun berbentuk persegi dengan luas 361 meter persegi. Luasnya 361. Yang ditanya, berapa meter panjang sisi? Kalau tadi diketahui sisi, ditanya luas. Sekarang diketahui luas 361, yang ditanya berapa sisinya. Berarti rumus mencari sisi persegi tadi apa yang sudah ditulis?
Akar dari Akar dari luas. akar Ya, jadi sisi itu sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Ini rumusnya. Dan kita tulis, kita masukkan. Sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Luasnya berapa? 361 nih diketahui di soal. Berarti akar pangkat 2 dari 361 sama dengan 19 meter. Kenapa bisa 19 meter, Umi? Ingat lagi, Umi sudah pernah mengajarkan cara mencari akar pangkat 2 sampai cara mencari akar pangkat 3 ya. Kalau lupa boleh dilihat lagi di YouTube masih ada. Nah, jadi 19 meter. Jadi yang harus diingat adalah kalau mencari luas persegi itu rumusnya sisi satu sisi. Kalau mencari sisi persegi, rumusnya adalah akar dari luas. Jadi kalau anak-anak sudah paham rumus itu, sudah ingat rumus itu, mau berapapun angkanya, insya Allah anak-anak bisa mengerjakan. Bisa dipahami ya? Oke, kalau belum paham, ngomong ya nak ya. Oke, yang kedua, kalau tadi persegi, ingat kalau persegi itu dia punya 4 sisi dan panjang sisinya sama. Nah, sekarang persegi panjang. Persegi panjang ini sama. Dia punya berapa sisi kalau persegi panjang? Coba, ada berapa sisi persegi panjang? Ada 4. ada Tapi sisinya sama nggak ya? empat. Berbeda nih. Yang sama itu sisi yang berhadapan. Jadi nih, yang atas sama yang bawah berhadapan, dia sama panjangnya. Yang kanan dengan yang kiri, dia sama lebarnya. Nih, kalau ada tanda strip-strip gini, artinya dia sama. Nah, kenapa kalau persegi panjang itu dia punya 4 sisi, tapi sisinya berbeda. Dia punya sisi panjang, dia punya sisi lebar. Jadi tidak sama panjang sisinya. Sehingga untuk mencari luas ini, luas persegi panjang ini adalah kita kalikan antara panjang dengan lebar. Panjang dikali lebar. Atau rumusnya kita tulis seperti ini. Luas itu lambangnya L, L besar ya. Panjang itu lambangnya P, dan lebar itu L kecil. Ingat, L besar ini luas, jangan salah tulis ya, L besar ini luas, P kecil ini panjang, L itu lebar. Jadi L kecil lebar. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kalau keliling kemarin semuanya, jadi 2 kali panjang tambah lebar. Sekarang luas, kalau luas cukup mengalikan panjang kali lebar. Jadi silahkan ditulis di bukunya. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Itu rumusnya yang pertama. Yang kedua, perhatikan dulu ya. Nanti Umi kasih waktu untuk nulis. Perhatikan dulu semua. Lihat dulu semua, nanti Umi kasih waktu untuk nulis. Yang kedua, bagaimana kalau yang ditanya panjangnya, Umi? Nih, rumus mencari panjang persegi panjang. Misalnya diketahui luas persegi panjang 12, lebarnya 6. Berapa panjangnya? Nah, caranya seperti ini. Dari sini. Kalau luas itu panjang kali lebar. Nah, untuk mencari panjang berarti luas dibagi lebar. Atau simbolnya seperti ini. P sama dengan L besar dibagi L kecil. Ingat, L besar tadi apa ya? Luas. 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 Oke, kalau L kecil apa? Lebar. Lebar. Oke, jadi jangan tertukar ya. Kalau mencari panjang berarti P sama dengan L besar dibagi L kecil atau luas dibagi lebar. Ingat yang merah-merah ini rumusnya yang harus anak-anak ingat. Nah, itu untuk mencari panjang. Bagaimana kalau untuk mencari lebar, Umi? Lihat yang bawah. Kalau mencari lebar sebaliknya. Lebar atau L kecil sama dengan luas atau L besar dibagi panjang. Hanya sebaliknya. Berarti L kecil sama dengan luas dibagi panjang. Nah, anak-anak boleh kalau mau dirumus singkatnya seperti L kecil sama dengan luas dibagi panjang atau lebar sama dengan luas dibagi panjang. Oke, sekarang untuk nomor 2, luas persegi panjang. Silakan anak-anak tulis rumusnya. Cukup yang ditulis, perhatikan Umi. Yang ditulis ini.
Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar atau L sama dengan P kali L. Terus rumus mencari panjang langsung. Panjang sama dengan luas dibagi lebar. Atau mau langsung tulis ini juga boleh. Kami kasih waktu 2 menit ya. Cepat ya, belajar cepat nulis. Oke, silahkan ditulis. Yang rapi nulisnya. Jadi nanti saat mau belajar lagi, mudah mencari rumusnya. Kalau perlu dikotakin nanti, tapi ngotakinnya ya, biar enggak. Sekarang ditulis yang jelas dulu. Persegi panjang. Panjang. Bukan salah abisin loh. Sama dengan dibagi luas persegi panjang kali lebar L sama dengan P kali L. Rumus mencari persegi panjang atau persegi panjang panjang Ini ditulis salah satu aja nggak apa-apa ya, ditulis panjang sama dengan luas bagi lebar nggak apa-apa, atau ditulis simbolnya aja nggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa ingat rumusnya, itu aja maksud Umi. Karena kalau nggak ditulis, Umi takutnya lewat-lewat aja. Jadi anak-anak lupa. rumus mencari panjang persegi panjang kali L sama dengan panjang kali lebar itu lebar. Oke, Yasha, di tempat Yasha sudah ada gambarnya belum ya? Yasha katanya nggak ada gambar. Sudah ada gambar belum di tempat Yasha? Kecil, ini P. Oke, sudah ya? Sudah Umi. Sudah. Tulis yang penting-pentingnya aja, Nak. Luas itu apa? Rumus mencari panjang itu apa? Rumus mencari lebar itu apa? Nanti kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, lanjut ya. Nanti Umi share. Atau bisa disimak di YouTube lagi. Atau anak-anak bisa screenshot biar cepat. Oke. Sudah Umi. Sudah ya, Nak ya? Nih, ini kasih contoh. Sekarang kalau untuk yang contoh-contoh mencari luas, mencari panjang, itu anak-anak bisa lihat di buku. Sekarang Umi kasih contoh yang lebih kompleks, yang lebih jauh, biar nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang Umi berikan. Contohnya seperti ini. Ini bangun apa ya? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Kenapa? Karena di sini ada panjang dan lebar, berbeda. Kalau dia sama, namanya persegi. Oke. Lalu lihat di sini yang diketahui 14 ini namanya apa? Kelil. Alas. Lihat kalau persegi panjang itu ada apa aja. Ini apa namanya? Lebar. Ini apa namanya? Panjang. Panjang. Ini namanya panjang. Ini namanya panjang yang di atas. Kalau yang di kanan dan di kiri ini namanya lebar. Lihat yang diketahui panjangnya 14 cm. Terus apalagi yang diketahui? Kelilingnya 48 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya lebar. Lebarnya belum ada kan? Lebarnya berapa dan luasnya berapa? Oke. Ingat, kalau diketahui kelilingnya berarti kita berangkat dari rumus keliling. Rumus keliling masih ingat? Keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Ingat ya minggu lalu ya?
Kita masukin, kelilingnya berapa diketahui? 48, kita tulis 48. Dikali berapa? Rumus 2, ini rumus. P-nya berapa panjangnya? Panjangnya berapa diketahui? 14. Ya, kita tulis 14 tambah lebar. Kenapa di sini kita tulis L kecil tetap lebar? Karena lebarnya yang ditanya belum diketahui. Jadi kita tulis lebar. Lanjut. 48 tulis lagi sama dengan kita kalikan. berapa? 2 dikali 14 hasilnya 28 ditambah. Kalau dalam kurung ini kita kalikan begini ya. 2 kali 14, 2 dikali L. Semua dikalikan ke dalam kurung. 2 dikali 14, 28. Diperhatikan nak ya. Terus 2 dikali L sama dengan 2L. Lanjut. Karena kita mau mencari L, kita kurangkan. Kita pindah 28-nya. 48 dikurang 28 sama dengan 2L. 48 kurang 28 sama dengan 20. 20 sama dengan 2L. Ingat ya, ini 2L. 2 kali lebar, bukan 21. Nah, berarti L sama dengan, karena kita mau mencari lebar, kita taruh di sini. L sama dengan 20 dibagi 2. Ingat ya, 20 bagi 2 ini dari sini. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, kita dapat L sama dengan 10. Berarti panjangnya tadi 14. Lebarnya 10. Berarti kita sudah tahu. Pertanyaan yang pertama yang ditanya adalah lebar. Berarti lebarnya adalah 10 cm. Sudah terjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa luasnya? Rumus luas mencari persegi panjang tadi apa? Luas mencari persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Kita tulis luas sama dengan P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui. Berapa panjangnya? 14 cm. Oke, lebarnya berapa? 10 cm. Oke, jadi panjang sudah ada, lebar sudah ada. Tinggal kalikan. 14 dikali 10 sama dengan 140 cm persegi. Ingat lagi, satuan di sini persegi. Kalau sentimeter aja Umi salahkan. Kenapa? Karena berbeda. Kalau perkalian sentimeter kali sentimeter, ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkat 1 sama dengan pangkat 2. Ingat ya, kalau luas di sini sentimeter pangkat 2. Harus ingat ini. Bisa dipahami? Bisa Umi. Bisa Umi. Ya. Kalau kecepatan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Lanjut. Yang ketiga, segitiga. Tadi sudah persegi, persegi panjang. Sekarang segitiga. Namanya juga segitiga, berarti dia ada 3 seginya atau sisinya. Lihat, ada sisi kanan, sisi ini, sisi kiri, dan sisi bawah disebut alas. Ini segitiga ya. Nah, sekarang bagaimana rumusnya Umi untuk mencari luas segitiga? Segitiga itu terdiri dari alas, sisi, dan tinggi. Nah, yang di tengah ini namanya tinggi. Bagaimana mencari luasnya Umi? Lihat di sini. Luas itu sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena ini. Kita hanya mengambil segitiga ini. Setengah dikali alas. Alas ini ingat ya, kalau yang namanya alas itu pasti di bagian bawah. Mau segitiganya bagaimanapun, lihat bagian alasnya. Oke, kecuali kalau segitiganya miring, alasnya di sini, berarti dia bagian sini. Ingat bagian bawahnya. Alas dikali tinggi. Tinggi itu yang ini. Nih. Lihat di sini. L besar itu adalah luas segitiga. Ingat lagi, satuannya sentimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi. Perhatikan dulu nak ya, nanti Umi kasih waktu untuk nulis. Yang kedua, alas. Alasnya itu apa? Panjang alas, satuannya sentimeter. Yang ketiga, tinggi. Tinggi segitiga, satuannya sentimeter. Nah, jadi rumus luas segitiga itu adalah setengah atau 1/2
dikalikan alas dikali tinggi. Ini namanya luas segitiga. Ya. Nah, lalu bagaimana Umi? Kalau alasnya diketahui, luasnya diketahui, tapi tingginya nggak diketahui atau yang dicari tingginya, kita balik dari rumus ini. Rumus mencari tinggi segitiga itu sama dengan 2 luas, 2 dikali luas, 2 dikalikan luas dibagi dengan alasnya. Jadi misalnya luasnya 20, alasnya 5, berarti 2 dikali 20 dibagi 5. Ingat ya, 2L ini maksudnya 2 dikali L. Nah, bagaimana kalau untuk mencari alasnya? Mencari alasnya sebaliknya, kita balik. Mencari alasnya berarti 2 dikali L, 2 dikali luas, dibagi tinggi. Misalnya luasnya 10, tingginya 2, berarti 2 dikali 10 dibagi 2. Oke. Silahkan anak-anak tulis untuk rumusnya. Rumus luas segitiga yang ini, yang L sama dengan rumus mencari tinggi yang ini, dan rumus mencari alas yang ini. Kecil itu belilah 2 kali lebar 2 menit ya nak ya. 8:39. Oke. 2 kali L hasilnya kayak gini. L kayak gini berarti luas 2. Alas tahu 2 kali luas di mana? Oke, kameranya yang belum dibuka silakan dibuka ya nak ya. Oke, halaman berapa materinya? Oh, luas bangun datar halaman 109. Sudah ditulis? Oke, Sudah, Umi. ditulis rumusnya aja. Ingat, sambil ditulis, sambil diingat. Oh, rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Sampai anak-anak SMP, SMA, sampai kuliah pun rumus ini tidak akan berubah. Yang namanya rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Rumus mencari tinggi adalah 2 kali luas bagi alas. Dan rumus mencari alas adalah 2 kali luas dibagi tinggi. Ini adalah rumus pasti, tidak akan berubah. Jadi anak-anak harus ingat, harus hafal. Sudah ya? Kita lanjut ke contoh soal ya. Oke. Lihat. Ada contoh soal. Luas segitiga berikut adalah. Coba, dari gambar itu yang diketahui apa aja ya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Alasnya berapa? Alas Terus? 5 cm, tingginya 12 cm. Oke, pinter. Alasnya nih bagian bawah ini 5 cm. Bagian tinggi ini 12 cm. Yang ditanya apa? Nih, jelas banget. Luas segitiga berikut adalah. Ingat, rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi anak-anak nggak boleh salah rumusnya. Karena kalau rumusnya salah, sudah pasti selanjutnya akan salah. Jadi harus hafal. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau setengah dikali alasnya berapa? 5. Tingginya berapa tadi yang diketahui? 12. Jadi kita kalikan. Setengah dikali 5 dikali 12. Nah, setengah kita tulis. 5 dikali 12. Hasilnya berapa? 60. Setengah dikali 60. 1 dikali 60 hasilnya 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30 cm persegi. Ingat, kalau luas satuannya cm pangkat 2.
atau sentimeter persegi. Kita buat kesimpulan. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 30 cm persegi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan nggak untuk contoh soal ini? Tidak, Umi. Ya. Oke. Contoh terakhir. Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 15. Ingat yang diketahui pertama apa? Panjang alas. Oke, panjang alasnya 15 dan luas 75 cm persegi. Berarti yang kedua luasnya 75. Yang ditanya, tentukan tinggi segitiga. Ayo, siapa yang masih ingat rumus mencari tinggi tadi apa? 2 dikali dibagi alas. Dibagi alas. Berapa? Luas Dikali luas dibagi alas. Oke, rumus mencari tinggi adalah 2 dikali luas dibagi alas. Pintar, lihat. 2 dikali luas bagi alas. Ingat, 2 ini adalah rumus. Kita tulis 2. Luasnya berapa? 75. Kita tulis 2 dikali luas, 2 dikali 75 dibagi alas. Alasnya berapa? 15 cm. Berarti 2 dikali 75 dibagi 15. Dibagi 15. Kalau ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, yang didahulukan adalah perkalian. Ingat, Umi punya rumus seperti ini untuk urutan pengoperasian. Kabatakur, kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kalau ada pengoperasian seperti itu, ada perkalian, ada pembagian. Ingat, yang pertama yang harus dilakukan adalah perkalian. Baru pembagian, baru penjumlahan, baru pengurangan. Atau kabatakur, kali, bagi, tambah, kurang. Jadi ingat, di sini ada 2 kali 75 bagi 15. Yang pertama harus kita lakukan adalah perkalian. 2 dikali 75 sama dengan 150 dibagi 15. Hasilnya adalah 10 cm. Jadi tinggi dari segitiga tersebut adalah 10 cm. Ingat ya, di pengoperasian di sini juga, kalau anak-anak bagikan dulu baru dikalikan, maka hasilnya akan berbeda. Bisa jadi salah di angka-angka tertentu. Maka harus ingat, kalau ada perkalian pembagian, dahulukan perkalian dari pembagian. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak untuk luas persegi? Untuk luas bangun datar hari ini? Nggak ada, Umi. Nggak ada. Oke, sekarang coba Umi tanya lagi. Rumus mencari luas persegi apa? Panjang kali lebar. Persegi. Persegi. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Luas Lebar. persegi. Kali lebar. Ayo, dari P kali 17 sama dengan anak. S2. Rumus mencari luas persegi apa? L sama dengan 2S. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Kalau panjang kali lebar itu rumusnya persegi panjang. Ingat, kalau persegi panjang ada lebar. Jadi sudah pasti luasnya panjang kali lebar. Nah, yang ketiga, rumus mencari luas segitiga apa ya? Kali tinggi. Oke, terima kasih. Jadi luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, Umi sudah suruh tulis aja, anak-anak masih lupa untuk menyebutkan, masih belum paham berarti. Jadi dipelajari lagi ya yang sudah ditulis, jadi diingat-ingat, oh rumus luas mencari persegi ini, rumus keliling mencari persegi ini. Lengkapi, kalau keliling, rumus kelilingnya belum ditulis, lengkapi nanti anak-anak bisa lihat di buku atau bisa lihat materinya lagi di YouTube, catatannya dilengkapi. Kalau perlu,
setiap rumus itu dilingkari biar anak-anak bisa paham ya, dipahami rumus persegi itu apa, persegi panjang itu apa, segitiga itu apa. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Untuk tugasnya nanti Umi share ya di grup ya. Untuk contoh soalnya sudah paham semua? Udah, Umi. Oke, 1 menit terakhir. Umi mau bertanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh benda yang berbentuk, ingat ya, berbentuk persegi panjang, sama berbentuk segitiga. Ayo, yang bisa angkat tangan. Di panjang meja, Mi. Angkat tangan dulu. Yang bisa menyebutkan 3 contoh 3 bangun datar. Ica, Mi. Oke, Ica. Berbentuk persegi apa contohnya? Persegi panjang meja. Oke, persegi. Persegi. Apa ayo? Segitiga. Ayo, waktunya sudah mau habis. Ayo siapa yang bisa? Anggun, Umi. Coba Anggun. Anggun, Umi. Persegi apa? Persegi panjang kolam. Oke, bisa. Yang ada panjang dan lebarnya ya. Persegi apa kalau persegi? Persegi TV. TV, oke. Ada yang TV yang sisi berbentuk persegi ya. Lalu satu lagi. Segitiga gunung. Gunung, oke. Ada yang gunung bentuknya segitiga ya. Lancip gitu ya. Oke, bisa diterima. Oke, yang lain. Satu anak lagi deh. Ayo. Satu anak lagi siapa yang berani? Yang di lingkungan rumahnya, coba lihat di sekitarnya. Oh ya, itu bentuk persegi. Itu bentuk segitiga. Banyak banget contohnya di rumah. Bisa lemari. Ya, Andika. Ayo, Andika. Hah? Apa? Lintas, Mi. Bintang. Rambu-rambu. Wah, suaranya putus-putus. Oke, Andika. Suaranya putus-putus, Nak. Oke, begini saja. Waktunya sudah mau habis. Silahkan nanti anak-anak cari di rumah. Oh, ini contohnya yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga. Boleh cari lagi di rumah. Biar anak-anak lebih tahu contohnya bangun datar.